Sistem Super Devouring. Bab 896 Kakak Senior Li. Setelah mendengar ini, Ye Xuan dan Luo Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Guru, apakah Anda ingin menjadi muridku? Luo Luo bertanya dalam benaknya. Istana matahari terbakar ini tampaknya tidak sesederhana yang kubayangkan. Tidaklah buruk untuk menemukan guru yang kuat. Ye Xuan menjawab dalam benaknya, lalu dia mengepalkan tinjunya dan berkata, murid Ye Xuan, aku memberi hormat kepada guru. Luo Luo adalah yang pertama kali menjadi muridku, dan dia juga meniru Ye Xuan dan melakukannya lagi. Bagus sekali, kalian adalah murid ke-7 dan ke-8 sekteku, dan ada 6 orang sebelum kalian. Tetua Han tersenyum dan mengangguk, berkata, meskipun kekuatanku bukan yang teratas di Istana Matahari Terbakar, aku ahli dalam gerakan Istana Jueyin. Kalian berdua dapat belajar satu atau dua hal dengan menjadi muridku. Mahir dalam gerakan Istana Jueyin. Mendengar ini, Ye Xuan juga terkejut, tetapi setelah dia mengingat metode Tetua Han, dia menjadi tenang. Tetua Han ini adalah seorang ahli. Serangan mentalnya dapat langsung membuat Ye Xuan pingsan dan membuatnya dibantai. Pada saat yang sama, ia juga memiliki cara untuk mengacaukan ingatannya. Namun, Ye Xuan tidak tertarik pada ilusi dan serangan mental. Bagaimanapun, ia telah memiliki mata terlarang ilusi dan mata terbakar. Alasan mengapa Tetua Han mampu membingungkannya sebelumnya adalah karena penindasan wilayahnya. Jika Ye Xuan menyerang 4 kesengsaraan tertinggi, mata terlarang ilusinya dapat membuat pihak lain hidup dalam ilusi dan tidak pernah bangun. Mata terbakar pasti akan membuat pihak lain menderita gangguan mental. Namun, ini adalah guru yang baik untuk Luo Luo. Kekuatan mental Luo Luo secara alami lebih tinggi daripada ras lain. Jika ia mempelajari ilusi, serangan mental, kekuatannya juga akan meningkat tajam, dan ia bahkan mungkin dapat meningkatkan efek pesona. Baiklah, karena kalian berdua telah menjadi muridku, benda-benda ini akan menjadi hadiahmu. Tetua Han tiba-tiba mengeluarkan 2 botol giok dari cincin Qian Kun. Ye Xuan dan Luo Luo masing-masing mengambil botol giok, membukanya, dan tercengang. Pil emas tertinggi, atau 5. Ye Xuan terkejut. Dia akhirnya berhasil melewati lantai 6 menara ilusi dan mendapatkan pil emas tertinggi. Namun, Tetua Han ini memberikan 10 pil emas tertinggi sekaligus. Memang benar bahwa semua master sangat kaya. Ranah gadis kecil itu masih terlalu rendah. Cepatlah dan tingkatkan, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan mempelajari dasar-dasar keterampilanku. Tetua Han menatap Luo Luo dan berkata, hehe, master, aku tidak akan mengecewakanmu. Luo Luo sama sekali tidak munafik. Dia langsung mengambil 5 pil emas tertinggi. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga dengan cepat menerimanya di ruang devouring. Dengan 5 pil emas tertinggi ini, dia pasti bisa melewati kesengsaraan, dan tingkat keberhasilan melewati kesengsaraan pasti 100%. Kamu bisa memurnikan pil emas tertinggi sendiri terlebih dahulu. Master masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Jika kamu memiliki pertanyaan, datanglah padaku. Setelah mengatakan ini, Tetua Han segera pergi. Ye Xuan dan Luo Luo juga pergi dengan tatapan iri dari para murid di sekitar mereka dan berjalan menuju kediaman yang baru ditugaskan. Guru, saya akan memurnikan pil emas tertinggi. Setelah kembali ke kediaman, Luo Luo langsung menutup pintu. Pil emas tertinggi, seperti pil esensi darah giok, dapat meningkatkan pil emas tertinggi dan juga meningkatkan kultivasi. Bahkan 7 kesengsaraan tertinggi akan sangat iri, dan Luo Luo mendapatkan 5 di antaranya sekaligus. Alamnya hanya tahap tengah ke-6 dari tertinggi. Jika dia menggunakan darahnya untuk memurnikan ke-5 pil emas tertinggi, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke-7 kesengsaraan tertinggi. Ye Xuan tidak ingin Luo Luo melampauinya, jadi dia dengan cepat menelan 5 pil emas tertinggi. Pil emas tertinggi meningkat pesat sekaligus. Ding, tuan rumah telah mencapai persyaratan untuk kesengsaraan. Tingkat keberhasilan kesengsaraan saat ini adalah 100%. Apakah Anda ingin melewati kesengsaraan? Perintah sistem yang telah lama hilang berbunyi. Ya, Ye Xuan menjawab langsung. Karena tingkat keberhasilan kesengsaraan adalah 100%, wajar saja jika kesengsaraan langsung berlalu. Pada saat itu, langit di atas halaman mulai memadatkan guntur kesengsaraan. Kekuatan kesengsaraan tertinggi begitu kuat sehingga banyak orang tewas karenanya, belum lagi kesengsaraan tertinggi ke-7. Namun, tubuh emas tertinggi Ye Xuan sebanding dengan tahap ke-7 tertinggi biasa sebelumnya. Setelah memurnikan 5 pil emas tertinggi, itu bahkan lebih kuat. Kesengsaraan tertinggi tahap ke-7 saja tidak ada apa-apanya. Segera, guntur kesengsaraan tertinggi menyerang.
1, 2, 3. 7 guntur kesengsaraan tertinggi diselesaikan sekaligus, dan Ye Xuan berdiri diam di halaman tanpa mengerutkan kening. Ding, kesengsaraan berhasil. Saat ini adalah tahap awal kesengsaraan tertinggi ke-7. Mulailah membentuk kembali tubuh emas tertinggi. Setelah guntur kesengsaraan tertinggi ke-7 jatuh, Ye Xuan akhirnya berhasil menembus 7 tertinggi. Akhirnya berhasil menembus kesengsaraan tertinggi ke-7. Sekarang aku juga seorang tertinggi tingkat tinggi. Keyakinan Ye Xuan meluap. Sekarang dia bisa pergi ke air terjun emas yang mengalir untuk melunakkan tubuh emas tertinggi. Ketika dia berada di tahap tengah tahap ke-6 tertinggi, dia bisa menantang sejauh 60 meter. Sekarang setelah dia berhasil menembus tahap awal tahap ke-7 tertinggi, tidak masalah untuk berlari hingga sejauh 40 meter. Setelah mengatakan sesuatu kepada Luo Luo, Ye Xuan langsung pergi dan menuju air terjun emas mengalir. Air terjun emas mengalir masih sama, sangat sunyi, tidak banyak suara kecuali suara air terjun. Namun, begitu Ye Xuan muncul, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Orang gila itu ada di sini lagi, berapa meter yang akan dia tantang kali ini? Kudengar dia melewati lantai 6 menara ilusi, jadi dia seharusnya pergi untuk melakukan misi pelaporan. Kenapa dia kembali? Mungkinkah dia telah menyelesaikan misi pelaporan? Itu tidak mungkin, kakak senior Gao baru saja berangkat. Ye Xuan mengabaikan suara-suara ini dan terbang langsung ke air terjun emas mengalir. Kali ini, jaraknya 50 meter. Ternyata 50 meter, itu benar-benar orang gila. Semua orang terkejut ketika mereka melihatnya. Namun, sesaat kemudian, mereka semua terkejut. 50 meter setara dengan tahap tengah ke-7 dari Yang Maha Kuasa, tetapi setelah Ye Xuan naik, aliran air yang dipercepat oleh formasi itu bahkan tidak dapat menghancurkan tubuh emas tertinggi Ye Xuan. Ya Tuhan, tubuh emas tertinggiku begitu kuat sehingga langsung melewati 50 meter. Ye Xuan terkejut. Pada saat itu, dia terbang ke posisi 40 meter lagi. Sudah selesai. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan kali ini. Ye Xuan mulai menempa tubuh emas tertinggi. Dia memperkirakan bahwa setelah waktu ini, dia mungkin dapat melewati tingkat ke-8 kesengsaraan tertinggi. Tentu saja, seseorang harus mencapai tingkat tertentu untuk melewati kesengsaraan, jika tidak, kesengsaraan tertinggi tidak dapat diterima. Sekelompok orang di bawah memandang Ye Xuan, yang sudah bersujud karena terkejut. Namun, tidak mudah bagi Ye Xuan untuk menempa tubuh emas tertinggi kali ini. Pada hari kelima setelah dia datang ke air terjun Liu Jin, beberapa orang mendatanginya. Sekelompok murid di bawah juga sedikit terkejut ketika mereka melihatnya. Bukankah itu kakak senior Li? Kudengar dia pergi berlatih dan sudah kembali sekarang. Kakak senior Li, dia adalah seorang master yang dapat menduduki peringkat 100 teratas di sekte dalam. Dia gagal melewati kesengsaraan tertinggi ke-8 tahun lalu, dan tingkat kultivasinya menurun. Dia seharusnya sudah pulih dari pelatihannya sekarang. Aku tidak tahu kapan dia akan melewati kesengsaraan itu lagi. Kudengar saudara kakak senior Li, Li Tao meninggal. Mungkinkah ini alasannya? Apa, Li Tao? Orang-orang di bawah berbisik-bisik. Namun, pembicaraan mereka tidak dapat lolos dari telinga Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan juga membuka matanya. Kakak Li Tao. Dia mengangkat alisnya. Li Tao itu adalah murid berpakaian biru yang langsung terbunuh oleh jurus pamungkas Luo Luo. Tanpa diduga, dia memiliki seorang saudara yang berada di puncak tingkat tertinggi ke-7. Dia menoleh dan menemukan sosok yang dikenalnya. Itu adalah pemuda berpakaian putih hari itu. Pada saat ini, pemuda berpakaian putih itu menunjuk ke arahnya dan berbicara dengan seorang pria di sebelahnya. Benar saja, dia datang untuk menemukannya. Bab 897 Misi Pelatihan Acak. Apakah kamu Ye Xuan? Kata pria itu kepada Ye Xuan dari kejauhan. Ye Xuan terbang keluar dari air terjun emas dan berkata, "Ya. Di mana gadis yang membunuh saudaraku?" Teriak kakak senior Li dengan marah. Kalimat ini membuat orang-orang di sekitar gemetar. Apakah Li Tao, adik dari kakak senior Li Teng, benar-benar mati? Kakakmu tidak sehebat yang lain, jadi dia mati. Apakah kamu ingin membalasnya? Ye Xuan mengeluarkan sepotong pakaian dan mengenakannya, dan bergegas di depan Li Teng. Kamu mencari kematian. Li Teng sangat marah. Saudaranya sendiri sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak marah, dan Ye Xuan berani berbicara dengannya begitu banyak, mencari kematian. Namun, ketika dia hendak bergerak, pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba menghalanginya. Kakak senior Li, jangan impulsif, itu aturan sekte.
Pemuda berpakaian putih itu mengingatkan dengan tergesa-gesa. Lalu apa yang kamu katakan? Li Teng menatap pemuda berpakaian putih itu. Pada saat ini, Li Teng juga tahu bahwa Ye Xuan dan Luo Luo telah menjadi murid tetua Han Ming, jadi mustahil untuk membunuh mereka. Kalau tidak, Li Teng pasti sudah membunuh Ye Xuan sejak lama. Namun, pada saat ini, Li Teng, Wang Chengping. Tiba-tiba terdengar suara. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam bergegas mendekat. Li Teng, Wang Chengping, kalian berdua telah dipilih untuk misi pelatihan acak. Kalian akan segera membentuk tim. Segera berkumpul. Pemuda berpakaian hitam itu berkata kepada Li Teng. Sialan. Li Teng mengumpat dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengumpat di tempat. Bagaimanapun, pemuda berpakaian hitam itu memiliki status yang lebih tinggi darinya. Selain itu, apakah Ye Xuan, adik laki-laki tetua Han Ming, ada di sini? Pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba berteriak. Hah! Ye Xuan menatap pemuda berpakaian hitam itu dengan heran dan berkata, saya Ye Xuan. Ada apa, kakak senior? Tetua pelatihan memanggil saya. Pemuda berpakaian hitam itu berkata. Tetua pelatihan. Mendengar nama ini, Ye Xuan mengangkat alisnya. Tetua di aula pelatihan ini memiliki status tinggi di Istana Fenyang. Kekuatannya berada di peringkat 5 teratas. Dia adalah kepala aula pelatihan dan sering memberikan beberapa tugas pelatihan. Namun, Ye Xuan tidak mengambil tugas pelatihan. Apa gunanya memanggilnya? Tampaknya dia juga dipilih oleh tugas pelatihan acak. Setelah mendengar ini, Li Teng segera menunjukkan senyum sinis. Tidak hanya itu, pemuda berbaju putih itu juga sama. Ye Xuan tidak banyak memikirkannya. Dia berkemas dan pergi bersama pemuda berbaju hitam. Li Teng dan pemuda berbaju putih mengikutinya di belakangnya, mencibir sepanjang jalan. Segera, pemuda berbaju hitam membawa Ye Xuan dan yang lainnya ke aula pelatihan. Pada saat ini, banyak murid dalam telah berkumpul di sini. Guru, Anda juga di sini. Pikiran Ye Xuan terngiang dengan suara Luo Luo. Dia berbalik dan menemukan bahwa Luo Luo juga ada di aula pelatihan. Beberapa hari yang lalu, dia sedang menempa tubuh emas tertinggi di air terjun emas yang mengalir, sementara Luo Luo dipanggil oleh Han Ming untuk membimbingnya. Pada saat yang sama, Luo Luo telah berhasil menembus ke puncak tingkat ke-6 dari Yang Maha Tinggi, dan diperkirakan bahwa ia akan dapat melewati kesengsaraan dalam beberapa hari. Saudara Li, itu dia. Pada saat ini, pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba menunjuk Luo Luo. Li Teng telah memperhatikan Luo Luo, dan segera menunjukkan ekspresi marah. Guru, siapa orang ini? Luo Luo bertanya dengan agak bingung. Itu saudara Li Tao. Ye Xuan menjawab dengan ringan. Oh. Luo Luo tentu saja tidak akan melupakan orang malang yang dibunuh olehnya dalam sedetik. Meskipun ia 3 alam lebih rendah dari Li Teng, Luo Luo masih tampak tenang. Luo Luo, apa yang terjadi sekarang? Ye Xuan melirik murid-murid dalam di sekitarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Luo Luo menjawab, kami terpilih. Selanjutnya, kami akan membentuk tim dengan yang lain untuk melakukan misi pelatihan bersama. Tapi kami baru saja memasuki gerbang dalam. Ye Xuan sedikit bingung. Saya juga tidak tahu, dan guru tidak dapat melakukan apapun. Luo Luo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jadi itu wajib. Ye Xuan juga sedikit tidak berdaya, tetapi dia tiba-tiba mengerti ekspresi Li Teng dan pemuda berpakaian putih itu. Setelah Ye Xuan, ada lebih banyak murid dalam yang masuk. Kekuatan murid-murid yang ditarik ini tidak lemah. Yang terburuk berada di level ke-7 tertinggi, dan yang terkuat mencapai tahap tengah 8 kesengsaraan tertinggi, yang dianggap sebagai murid teratas di Istana Matahari Terbakar. Setelah beberapa saat, penatua pelatihan juga muncul. Sangat kuat, apakah ini 9 kesengsaraan tertinggi? Ye Xuan menelan ludahnya. 9 kesengsaraan tertinggi sudah cukup untuk membunuh semua orang yang hadir. Semuanya, putaran tugas pelatihan baru telah dikeluarkan. Selanjutnya, kalian akan membentuk tim yang terdiri dari 5 orang untuk melaksanakan tugas pelatihan. Jika kalian menyelesaikan tugas, kalian bisa mendapatkan banyak poin kontribusi. Tentu saja, kalian juga bisa menolak. Jika ada yang menolak, kalian bisa berhenti saat itu juga. Penatua pelatihan melihat sekeliling pada lusinan orang di bawah. Aku berhenti. Aku akan melewati kesengsaraan. Seseorang segera berteriak. Baiklah, pergilah. Penatua pelatihan mengangguk langsung. Pada saat ini, Luo Luo bertanya dalam benaknya, Guru, apakah kita akan pergi? Ayo pergi. Ye Xuan menjawab.
Tugas pelatihan yang dipilih secara acak ini memiliki poin kontribusi yang lebih tinggi daripada tugas pelatihan biasa. Melakukan satu tugas setara dengan 3 tugas biasa, jadi tidak banyak orang yang akan berhenti. Pada akhirnya, hanya 4 dari lusinan orang yang berhenti. Bagus sekali, kalau begitu saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok berikutnya. Tetua pelatihan mengangguk dan mulai memanggil daftar hadir. Meskipun lusinan murid dalam ini dipilih secara acak, pembagian tim tidak acak, dan berbagai faktor harus diperhitungkan. Yesuan berdiri di sana dengan tenang, dia hanya berharap bahwa dia dan Luo Luo akan ditugaskan bersama. Wang Gang, Li Teng, Yesuan, Liu Taining, Wang Chengping. Tetua pelatihan berteriak. Mendengar ini, wajah Yesuan dan Luo Luo juga berubah. Mereka tidak ditugaskan ke tim yang sama. Ini merepotkan. Guru, jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya masih memiliki banyak keterampilan untuk melarikan diri. Selama saya menunggu terobosan, tidak seorang pun di antara 7 kesengsaraan tertinggi dapat melakukan apapun terhadap saya. Luo Luo berkata dengan tergesa-gesa. Yesuan merasa lega saat mendengar ini. Sayangnya, dia ditempatkan di kelompok yang sama dengan Li Teng. Tentu saja, dia tahu itu hanya keberuntungan. Lagi pula, Li Teng belum mampu memerintah para tetua berpengalaman dari 9 kesengsaraan tertinggi. Wang Gang adalah pemuda berpakaian hitam yang membawaku ke sini tadi. Dia berada di puncak alam tertinggi 7 kesengsaraan. Li Teng juga berada di puncak alam tertinggi 7 kesengsaraan. Wang Chengping adalah pemuda berpakaian putih. Dia berada di tahap awal alam tertinggi 7 kesengsaraan. Liu Taining berada di tahap tengah alam tertinggi ke-7. Yesuan berpikir dalam hati. Jika sebelumnya dia sedikit takut, tetapi sekarang setelah dia berhasil menembus alam tertinggi 7 kesengsaraan, dia tidak takut bahkan jika keempat orang ini bergabung. Apa yang perlu ditakutkan dari Li Teng dan Wang Chengping? Wah, matilah kau. Li Teng tampak garang di belakang Yesuan. Tak lama kemudian, semua tim telah ditugaskan. Luo Luo, gadis kecil itu, ditugaskan ke tim biasa. Orang terkuat di tim itu hanya berada di tahap tengah alam tertinggi ke-7, jadi Yesuan tidak khawatir. Bab 898 Kota Tianyang. Kalian, berangkatlah dalam waktu 3 hari. Kata tetua pelatihan. Pada saat itu, semua orang meninggalkan aula pelatihan. Kapten tim Yesuan adalah Wang Gang, dan tujuan misi pelatihan sudah ada di tangannya. Pada saat ini, dia memanggil Yesuan dan 4 lainnya. Jika kalian semua baik-baik saja, maka kita akan berangkat besok. Pemuda berpakaian hitam Wang Gang berkata kepada Yesuan dan 4 lainnya. Kapten, apa misi pelatihan kita? Liu Taining, yang berada di tahap tengah alam tertinggi ke-7, bertanya. Wang Gang menyerahkan perkamen di tangannya dan berkata, bunuh penguasa kota Tianyang, tahap awal alam tertinggi ke-8. Tim mereka memiliki 2 alam tertinggi ke-7 puncak, 1 alam tertinggi ke-7 tengah, dan 2 alam tertinggi ke-7 awal, tetapi mereka adalah murid elit Istana Matahari Terbakar, dan tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menantang level yang lebih tinggi, jadi misi ini tidak sulit bagi mereka, selama mereka bekerja sama dengan baik. Kota Tianyang berada di wilayah Istana Juyin, dan penguasa kota tampaknya adalah pengurus Istana Juyin. Liu Taining berkata, dan juga tersenyum, kakak senior Wang, kakak senior Li, dengan kalian berdua di sini, misi ini pasti akan selesai dengan lancar. Aku beruntung kali ini. Jangan ceroboh. Ada banyak orang di rumah Tuan Kota Tianyang. Jika seorang guru dari Istana Juyin lewat, itu akan merepotkan. Kalian kembali dan bersiap, kita akan berangkat besok. Wang Gang berkata kepada Yesuan dan keempat lainnya. Kemudian, mereka semua bubar. Wah, kamu tidak keluar dari misi. Kamu akan mati dengan menyedihkan kali ini. Li Teng tiba-tiba menyusul dengan cepat dan berbisik kepada Yesuan ketika dia lewat. Yesuan sama sekali tidak peduli. Jika Li Teng ingin mati, dia tidak keberatan memberi Li Teng tumpangan. Luo Luo, berhati-hatilah saat kamu melakukan misi. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah, larilah sendiri. Yesuan mengingatkan. Jangan khawatir, aku sudah bilang pada kakak seniorku bahwa aku ingin mengatasi kesengsaraan, jadi aku akan berangkat dalam 2 hari. Saat itu, aku akan menjadi 7 kesengsaraan tertinggi. Luo Luo berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu kau harus berhati-hati. Yesuan mengangguk. Dia masih percaya pada kekuatan Luo Luo. Luo Luo memiliki garis keturunan misterius di tubuhnya, dan triknya tidak ada habisnya. Selama Luo Luo berhasil menerobos, misinya tidak akan terlalu berbahaya. Yesuan dan Luo Luo kembali ke kediaman mereka.
Setelah beberapa saat, Han Ming datang. Guru. Ye Xuan dan Luo Luo buru-buru menyapa. Kau baru saja memasuki gerbang dalam, dan kau telah ditarik untuk tugas pelatihan acak. Tidak ada yang bisa kulakukan. Ambil batu ilusi rusak ini. Han Ming langsung mengeluarkan dua batu ilusi rusak dan melemparkannya ke Ye Xuan dan Luo Luo, lalu berkata, Ye Xuan, kau adalah muridku. Ini satu set bayangan mengambang niat pedang. Ambillah dulu. Itu dapat meningkatkan niat pedangmu hingga 75%. Aku akan membimbingmu saat kau kembali. Terima kasih, Guru. Ye Xuan menerimanya dengan cepat. Sekarang, tekad pedangnya hanya 65%, yang mungkin tidak cukup. Namun, bahkan jika dia berlatih sesuai dengan bayangan mengambang, tidak mudah untuk meningkatkan tekad pedangnya hingga 75%. Sedangkan untuk Luo Luo, Han Ming telah memberinya satu set cakar bayangan mengambang, yang juga 75%. Kemudian, Han Ming pergi lebih dulu. Besok, Ye Xuan akan berangkat untuk melakukan tugas pelatihan. Hari ini, dia tidak akan pergi ke air terjun emas mengalir untuk menempa tubuh emas tertinggi, tetapi tinggal di kediamannya untuk mengamati tekad pedang bayangan mengambang. Pertahanannya sudah sangat kuat, tetapi kekuatan serangannya sedikit lemah. Dengan tekad pedang 65%, dia mungkin hanya bisa melukai Li Teng, yang berada di puncak level tertinggi ke-7. Segera hari berikutnya tiba, Ye Xuan mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Luo, dan kemudian pergi menemui Wang Gang dan yang lainnya. Anak ini tidak menyerah. Ketika Li Teng melihat Ye Xuan, matanya bersinar. Dia takut Ye Xuan akan berhenti dari tugasnya setelah dia ditugaskan ke satu kelompok dengannya. Bagus sekali, semuanya sudah di sini, ayo pergi. Kapten Wang Gang melihat sekeliling dan memimpin. Ye Xuan tampak tenang, dan mengabaikan Li Teng dan Wang Chengping, dan mengikutinya. Dia memperkirakan bahwa dia akan mendapatkan banyak keuntungan dari misi ini, dan seseorang mungkin dapat menerobos ke tahap menengah ke-7 dari yang tertinggi. Tim mereka bukanlah yang pertama berangkat, dan beberapa tim telah berangkat kemarin. Kota Tianyang cukup jauh dari Istana Matahari Terbakar, dan dengan kecepatan mereka, akan memakan waktu sekitar 3 hari untuk bepergian. Memanfaatkan waktu ini, Ye Xuan juga terus-menerus memahami niat pedang yang telah direkam dalam sistem devouring, dan mencoba meningkatkan niat pedang hingga 70%. Bakatnya tidak buruk, dan dia hampir memahaminya sebelumnya. Dalam 3 hari ini, Ye Xuan benar-benar meningkatkan niat pedang hingga 70%. Sepanjang jalan, Li Teng dan Wang Chengping terus berbisik, tetapi Ye Xuan mendengar setiap kata dari percakapan mereka, dan mereka belum mengetahuinya. Namun, Li Teng tidak berani mengatakan secara terbuka bahwa dia ingin membunuh Ye Xuan, dan biasanya mengisyaratkannya dengan hal-hal lain. Baiklah, kota Tianyang ada di depan. Kita akan memasuki kota itu nanti. Jangan beritahu siapapun bahwa kita adalah murid Istana Matahari Terbakar. Wang Gang mengingatkan Ye Xuan dan keempat orang lainnya. Ye Xuan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Mereka telah memasuki wilayah Istana Juyin. Jika mereka mengatakan bahwa mereka adalah murid Istana Matahari Terbakar, bukankah itu berarti mencari kematian? Segera, mereka berlima memasuki kota. Saya tidak tahu kapan informasi yang saya kirim ke rumah Tuan Kota Tianyang dirilis. Untuk berjaga-jaga, kita berlima akan pergi untuk mendapatkan informasi secara terpisah dan bertemu di sini dalam waktu setengah jam. Wang Gang datang ke bagian bawah sebuah restoran dan berkata kepada Ye Xuan dan keempat orang lainnya. Kemudian, Ye Xuan dan 5 orang lainnya berpisah lagi. Mendapatkan informasi adalah yang terbaik. Ye Xuan mencibir dalam hatinya. Dia memiliki mata kontrol, yang dapat digunakan bahkan di jalan tanpa menunjukkan kekurangan apapun. Namun sebelum itu, Ye Xuan masih siap untuk melakukan sesuatu yang besar. Dia berjalan langsung ke sebuah toko senjata, yang memajang senjata dewa tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, dan pemilik toko senjata ini hanyalah seorang prajurit di puncak level tertinggi ke-6. Mata kendali. Ye Xuan menggunakan mata kendali langsung pada pemilik toko senjata. Ding, kendali berhasil. Pemilik toko senjata dikendalikan oleh Ye Xuan tanpa sadar, dan kemudian dia muncul sambil tersenyum. Oh, saudara, Anda sangat terhormat berada di sini. Silakan pergi ke belakang. Pemilik toko senjata tampak hormat dan mengundang Ye Xuan ke belakang. Selanjutnya, semua orang bisa menebak. Kekayaan seluruh pemilik toko senjata masuk ke kantong Ye Xuan. Tidak hanya itu, Ye Xuan juga menemukan banyak hal. Setelah menggunakannya, Ye Xuan tidak membunuh pemilik toko senjata. Bagaimanapun, itu tidak mudah bagi pihak lain.
Sangat disayangkan Luo Luo tidak berada di sisinya, jika tidak, Luo Luo dapat memikat pemilik toko senjata. Kemudian, Ye Xuan pergi untuk mengendalikan pemilik toko berikutnya. Ye Xuan telah menggunakan poin lanjutan untuk meningkatkan garis keturunan klan Dewa Mata Langit sebelumnya, jadi mata kontrol sekarang berada di level 2, yang dapat mengendalikan total 10 orang, jadi dia masih dapat membuat 9 orang lagi. Bab 899, menerobos masuk ke rumah Tuan Kota. Kota Tianyang cukup kuat. Dalam 9 kesempatan yang tersisa, Ye Xuan langsung mengunjungi 3 rumah lelang, dan 6 kali lainnya juga menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Setelah 9 kali, wilayahnya akan menerobos ke tahap tengah alam tertinggi ke-7. Mata kontrol benar-benar keterampilan ajaib. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dalam hatinya. Jika dia tidak ingin menyakiti kehidupan para pemilik toko itu, dia mungkin akan terus memancing, dan kemudian dia akan mengunjungi seluruh kota. Bahkan puncak alam tertinggi ke-7 mungkin tidak menjadi masalah. Sayangnya, sudah hampir waktunya untuk bertemu, jadi Ye Xuan tidak melanjutkan, tetapi langsung pergi ke restoran itu. Segera, Ye Xuan bertemu Wang Gang dan yang lainnya lagi. Saya telah mengetahui bahwa selain Tuan Kota, ada 3 puncak alam tertinggi ke-7 dan 4 alam tertinggi tengah 7 di rumah Tuan Kota. Wang Gang sendiri menemukan informasi spesifik dan berkata kepada Ye Xuan dan 4 lainnya. Kapten, kalau begitu, mari kita menyerbu masuk saja. Kata Liu Taining dengan cemas. Baiklah, kalau begitu, aku akan menahan Tuan Kota Tianyang, dan kalian berempat akan segera menangani yang lain. Wang Gang mengangguk langsung. Istana Fenyang dan Istana Juyin telah bertempur selama bertahun-tahun, dan mereka hampir selalu bertarung dengan keras, tanpa tipu daya apapun. Baiklah. Ye Xuan dan keempat lainnya mengangguk. Pada saat itu, mereka berlima bergegas menuju rumah Tuan Kota, tetapi pada saat ini, orang-orang di rumah Tuan Kota Tianyang sama sekali tidak menyadarinya. Segera Ye Xuan dan 5 lainnya tiba di rumah Tuan Kota. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung menyerbu masuk. Tugas pelatihan acak membutuhkan kepala rumah Tuan Kota Tianyang. Selama kepala itu dibawa kembali, tugas itu selesai. Wang Gang dan 5 lainnya bergegas langsung ke rumah Tuan Kota, dan segera memicu badai berdarah. Meskipun ini adalah tim kecil, kita sekarang bertarung sendiri. Aku ingin mengumpulkan beberapa barang. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Dengan mata persepsi dan mata wawasan, dia sangat pandai menemukan sesuatu. Tidak hanya itu, dia juga bisa merasakan napas, jadi dia secara khusus mencari buah kesemek yang lemah untuk diremas. Mereka yang berada di bawah puncak alam tertinggi ke-7 bukanlah lawannya. Aku akan menerobos, ayo sedikit lagi. Ye Xuan menyipitkan matanya. Setelah Li Teng dan Wang Chengping bergegas ke rumah Tuan Kota, mereka juga berpisah secara langsung. Meskipun mereka membenci Ye Xuan, ini bukan saatnya untuk bergerak, jadi mereka harus menghasilkan banyak uang terlebih dahulu. Nak, kamu berani masuk ke rumah Tuan Kota tanpa izin, kamu mencari kematian. Tiba-tiba, seorang penyembah rumah Tuan Kota di tahap tengah ke-7 alam tertinggi bergegas mendekat. Kamulah yang mencari kematian. Ye Xuan melotot. Mata ilusi terlarang. Mata terbakar. Dengan 2 cabang, efektivitas tempur penyembah ini di tahap tengah ke-7 alam tertinggi turun 20% secara instan. Pedang bayangan mengalir. Saat Ye Xuan menebas dengan pedang, cahaya pedang menyeret bayangan panjang dan langsung membunuh penyembah ini di tahap tengah ke-7 alam tertinggi tanpa hambatan apapun. Setelah orang lain itu meninggal, Ye Xuan dengan cepat lewat dan mengambil cincin Qiankunnya. Tidak cukup, masih sedikit kurang. Ye Xuan menyipitkan matanya dan lewat lagi. Penyembah di rumah Tuan Kota Tianyang setidaknya adalah 6 kesengsaraan tertinggi. Siapapun di level ini tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Ye Xuan. Tentu saja, terkadang Ye Xuan akan menahan diri dan tidak mengambil nyawa mereka, tetapi hanya mengambil cincin Qiankun. Kamu pencuri pemberani dari Istana Fenyang, kamu berani muncul di wilayah Istana Juiyinku, kamu mencari kematian. Raungan tiba-tiba terdengar di langit. Ye Xuan menoleh dan menemukan bahwa Wang Gang telah bertarung dengan seorang pria paruh baya. Tampaknya pria itu adalah Tuan Kota Tianyang, target pelatihan acak mereka kali ini. Namun, Ye Xuan tidak peduli tentang ini. Dia dengan cepat berputar di rumah Tuan Kota. Dengan bantuan mata persepsi, dia segera menemukan penyembah lain di tahap tengah ke-7 dari yang tertinggi. Mati. Ye Xuan tidak menahan diri kali ini dan langsung membunuh penyembah itu. Saat dia mendapatkan cincin Qiankun milik pihak lain, auranya melonjak.
Ding, tuan rumah telah menerobos, dan saat ini berada di tahap tengah ketujuh dari yang tertinggi. Perintah sistem berbunyi, yang membuat semangat Juang Yesuan meningkat. Secara kebetulan, pada saat terobosannya, mata persepsi tiba-tiba memindai orang yang dikenalnya. Wang Chengping. Wang Chengping ini adalah pemuda berpakaian putih yang hampir dibunuh olehnya dan Luo Luo hari itu, dan dia juga antek Li Teng. Yesuan dengan cepat menyapu. Setelah melihat Yesuan, sosok pihak lain juga gemetar. Pada saat ini, dia baru saja membunuh seorang penyembah dari rumah tuan kota dan mendapatkan cincin Qiankun milik pihak lain. Mata kontrol. Yesuan tidak mengatakan apa-apa dan segera menggunakan mata langit. Ding, kontrol berhasil. Mata kontrol hanya dapat mengendalikan 10 orang untuk sementara. Saat mengendalikan orang ke-11, kendali orang pertama akan otomatis terlepas, sama seperti posisi Eye of Void. Setelah mengendalikan pihak lain, Yesuan langsung melepaskan cincin Qiankun milik Wang Chengping dan mengosongkan semua yang ada di dalamnya. Kau dan Li Teng, bagaimana cara kalian menghadapiku? Tanya Yesuan. Aku tidak tahu. Li Teng terus mengeluh, tetapi dia tidak memberitahuku. Wang Chengping menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Yesuan terlalu malas untuk bertanya lebih lanjut. Berurusan dengan murid dari sekte yang sama adalah kejahatan serius. Jika dia ketahuan, itu akan mengerikan, jadi Li Teng tidak memberitahu Wang Chengping tentang hal itu. Lupakan saja, jalan-jalan saja. Yesuan tidak lagi peduli dengan Wang Chengping dan terus mengembara. Li Teng berada di puncak level tertinggi ke-7. Dia gagal melewati kesengsaraan sebelumnya, tetapi seseorang campur tangan, jadi dia selamat. Setelah berlatih selama setahun, dia kembali ke puncak lagi, jadi kekuatannya cukup menakjubkan. Tidak ada seorang pun di rumah penguasa kota yang dapat mengalahkannya dalam satu gerakan. Pada saat ini, Wang Gang sedang bertarung dengan penguasa kota Tianyang, dan dia tidak punya waktu untuk peduli dengan orang lain. Jadi Yesuan berpikir tentang apakah akan secara diam-diam mengendalikan Liu Taining dan Li Teng, yang berada di tahap tengah tingkat tertinggi ke-7. Guru Li Teng juga seorang penatua, dengan kekuatan yang baik. Para penatua Istana Matahari Terbakar semuanya mempraktikkan beberapa teknik kekuatan spiritual, dan mungkin Li Teng juga memilikinya. Jika dia gagal, dia akan terekspos. Yesuan menyipitkan matanya dan memutuskan untuk mengendalikan Liu Taining terlebih dahulu. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakannya di masa depan, dia dapat membiarkan Luo Luo memikatnya. Ketemu. Dengan bantuan mata wawasan, Yesuan langsung menemukan Liu Taining, dan dia dengan cepat bergegas. Pada saat ini, Liu Taining sedang bertarung dengan 7 puncak tertinggi, dan kekuatannya cukup bagus. Kakak senior Liu, aku di sini untuk membantumu. Yesuan berteriak dan bergegas menuju Liu Taining. Oke. Lawan Liu Taining cukup kuat, dan dia merasa tidak bisa mengatasinya sendiri, jadi dia setuju. Pedang Liu Ying. Serangan yang menggabungkan 70% pedang itu menembus udara, dan penyembah puncak 7 tertinggi mengangkat tangannya dan memblokir serangan itu dengan pedang. Awalnya, Liu Taining masih bisa mengatasinya sendiri, tetapi sekarang dengan Yesuan, itu akan sedikit sulit. Saat ini, mata terbakar. Yesuan menggunakan serangan mental langsung pada penyembah puncak 7 tertinggi. Bab 900, berpisah. Saat ini, Yesuan berada di tahap tengah alam tertinggi ke-7, hanya satu alam dari puncak alam tertinggi ke-7, jadi efek mata yang terbakar tidak lemah. Sayangnya, hampir semua orang di wilayah Istana Juyin mempraktikkan keterampilan spiritual, jadi efek mata yang terbakar melemah. Anak baik, kamu benar-benar bisa menyerang dengan rohmu, keluarlah. Pemuja rumah bangsawan kota berteriak dengan suara rendah, dan tiba-tiba melemparkan pedang panjang. Pedang panjang ini, di bawah kendalinya, menyerang Yesuan. 3 keterampilan khas Istana Juyin adalah ilusi, serangan spiritual, dan pengendalian pedang terbang. Keterampilan khas pengendalian pedang terbang yang digunakan pemuja rumah bangsawan kota ini sekarang. Yesuan, yang memiliki mata wawasan, dapat melihat beberapa benang sutra yang dipadatkan oleh Ki sejati, mengendalikan pedang panjang ini. Yesuan mendengus dingin dan dengan cepat menghunus pedangnya. Dalam sekejap mata, benang sutra Ki sejati itu terputus olehnya, dan senjata ilahi tertinggi berkualitas tinggi dengan kualitas baik juga jatuh ke tangannya. Aku akan mengambil pedangmu. Yesuan berkata dengan suara rendah, dan langsung mengambil senjata lawan. Bagaimanapun, dia menggunakan senjata dewa tertinggi tingkat menengah sebelumnya. Adik muda Ye, kerja bagus. Teriak Liu Taining.
Dia juga bersyukur bahwa lawan tidak menggunakan pedang terbang di awal, kalau tidak dia mungkin akan kalah. Sekarang, pemuja mansion Tuan Kota tidak memiliki kartu truf, dan dia dikepung oleh Ye Xuan dan yang lainnya, jadi dia segera dikalahkan. Sizzle. Dengan suara yang tajam, pemuja mansion Tuan Kota yang berada di puncak-puncak ketujuh alam tertinggi dipenggal oleh Ye Xuan dengan pedang. Adik muda Ye, kita bahkan. Liu Taining belum selesai berbicara ketika dia langsung terkena mata terlarang ilusi Ye Xuan. Kemudian, itu adalah mata terbakar. Liu Taining ini berada di tahap tengah puncak ketujuh alam tertinggi, level yang sama dengan Ye Xuan, tetapi dia tidak berlatih latihan spiritual, jadi daya tahannya sangat buruk. Mata kontrol. Ding, kontrol sukses. Dengan suara perintah sistem, Liu Taining menjadi pelayan Ye Xuan. Ye Xuan menoleh dan melihat. Setelah menyadari tidak ada orang lain di sekitarnya, dia segera mengambil cincin Qian Kun yang diberikan oleh Liu Taining dan 7 puncak tertinggi. Tingkat kultivasinya meningkat pesat. Di rumah Tuan Kota, selain Tuan tertinggi 8 kesengsaraan, Tuan Kota Tianyang, ada 37 puncak tertinggi. Sekarang setelah Ye Xuan dan Liu Taining telah menangani satu, tinggal 2 lagi. Namun, Ye Xuan tidak merasakan napas dari 2 lainnya. Li Teng itu cukup kuat. Dia benar-benar menangani 27 puncak tertinggi dengan sangat cepat. Hati Ye Xuan mengembun. Untungnya, dia tidak siap untuk berurusan dengan Li Teng, jika tidak, itu hanya akan membuat musuh waspada. Saat ini, tidak banyak ancaman di rumah Tuan Kota. Hanya Tuan Kota ke-8 tertinggi yang tersisa. Namun ketika Ye Xuan menoleh dan melihat, dia menemukan bahwa Tuan Kota Tianyang juga dibunuh oleh Wang Gang. Gerbang dalam Istana Matahari Terbakar memang tempat berkumpulnya para elit. Wang Gang ini bahkan tidak masuk dalam 100 besar di gerbang dalam. Ye Xuan menatap Wang Gang dan mengambil tubuh penguasa kota Tianyang dan cincin Qian Kun. Misi, selesai. Saudara Wang benar-benar hebat. Li Teng juga cepat-cepat menghampiri dan menyanjungnya. Saudara Li, kamu juga tidak lemah. Wang Gang menjawab. Dia mendapatkan sebagian besar misi. Li Teng membunuh 27 puncak tertinggi dan mendapat panen yang bagus. Adapun sisanya, dibagi di antara Ye Xuan dan 2 lainnya. Tentu saja, semua panen masuk ke kantong Ye Xuan pada akhirnya. Saudara Wang, sekarang penguasa kota Tianyang sudah mati, kita. Mata Li Teng tiba-tiba menyipit. Tidak, Istana Fenyangku adalah sekte yang terkenal dan jujur. Karena penguasa kota Tianyang sudah mati, ayo pergi. Wang Gang menggelengkan kepalanya. Meskipun sangat disayangkan, Li Teng tidak berani mengatakan apapun setelah Wang Gang mengatakannya, dan dia mengikuti Wang Gang dan langsung pergi. Ye Xuan melakukan hal yang sama. Namun, saat ini, di tim ini, kecuali Wang Gang dan Li Teng, Liu Taining dan Wang Chengping sama-sama pelayan Ye Xuan. Mereka bertindak cepat. Setelah membunuh penguasa kota Tianyang, mereka langsung pergi, jadi ketika orang-orang istana Juyin mendapat berita itu, sudah terlambat. Namun, setelah para penguasa istana Juyin tiba di kota Tianyang, seseorang menyerahkan sebuah potret. Apakah ini potret murid istana Fenyang yang sedang menjalani pelatihan kali ini? Penguasa istana Juyin menyipitkan matanya dan segera pergi. Setelah menyelesaikan tugasnya, Wang Gang membawa Ye Xuan dan keempat lainnya pergi dari kota Tianyang. Namun, mereka tidak berencana untuk kembali ke istana Fenyang secara langsung. Bagaimanapun, mereka akhirnya datang ke wilayah Istana Juyin, jadi mereka tentu saja harus mengumpulkan sejumlah bunga. 5 orang dalam satu tim terlalu mencolok, mengapa tidak dibagi menjadi 2 atau 3 tim? Pada saat ini, Li Teng tiba-tiba menyarankan. Memang, 5 orang terlalu mencolok, jadi lebih baik bertindak sendiri-sendiri. Wang Gang mengangguk dan berkata, aku tidak akan berpartisipasi, aku bisa melakukannya sendiri, bagaimana denganmu? Ketika Li Teng memberikan saran ini, Ye Xuan tahu apa yang akan dia lakukan, jadi Ye Xuan segera mengendalikan Liu Taining. Aku akan pergi sendiri juga, kata Liu Taining. Aku juga, Wang Chengping juga berkata. Sekarang, hanya ada 1 orang yang tersisa. Aku akan bertindak sendiri. Ye Xuan berkata dalam hatinya, diam-diam melirik Li Teng. Ketika dia berbicara, mata Li Teng berkedip 2 kali. Baiklah, kalau begitu, mari kita berpisah. Aku akan kembali ke Istana Fenyang untuk menyerahkan tugas dalam waktu sekitar 7 hari. Wang Gang berkata kepada keempat orang itu. Segera, kelima orang itu dengan cepat bubar dan berpisah. Jika Li Teng tidak datang ke pintu, Ye Xuan tidak akan repot-repot mengurusnya,
lagi pula, Ye Xuan masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, jika Li Teng datang ke pintu sendiri, Ye Xuan tidak akan keberatan mengantarnya pergi. Setelah berpisah, Ye Xuan memanggil Liu Taining dan beristirahat di suatu tempat. Apakah kamu tahu mengapa istana Fen Yang dan istana Jueyin bertarung sampai mati? Ye Xuan bertanya. Dikatakan bahwa leluhur istana Fen Yang kita dan leluhur istana Jueyin adalah kakak beradik. Kemudian, karena beberapa hal, mereka membentuk dua kekuatan. Kakak beradik mendirikan istana Fen Yang, dan adik beradik mendirikan istana Jueyin. Jawab Liu Taining. Setelah mendengarkan, Ye Xuan juga terkejut. Kakak beradik. Informasi ini sangat penting baginya. Patriark Yin yang tampaknya merupakan gabungan dari kakak beradik. Ye Xuan mengangkat alisnya. Namun, dua pendiri istana Fen Yang dan istana Jueyin adalah dua orang, bukan satu. Lalu, apakah kamu tahu apakah kedua leluhur istana Fen Yang dan istana Jueyin masih hidup? Ye Xuan bertanya lagi. Aku juga tidak tahu, tapi kepala aula kita adalah murid pendiri. Liu Taining menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku tahu, kau pergi dulu. Ye Xuan mengangguk, lalu membiarkan Liu Taining pergi sendiri, karena dia merasa Li Teng mungkin akan datang. Ya, Liu Taining menjawab dan langsung pergi. Ye Xuan, di sisi lain, menunggu dengan tenang di tempat yang sama. Benar saja, setengah jam setelah Liu Taining pergi, Li Teng akhirnya muncul. Oh, saudara muda Ye, mengapa kau ada di sini? Sungguh kebetulan.